Syekh, pendiri Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon artinya pergerakan tanah air. Saya sering sampaikan, saya bukan meremehkan organisasi lain atau nama organisasi lain, tidak ya. Sekali lagi tidak ada sedikit pun niat. Kalau mengatakan Nahdlatul Ulama, itu dalam bahasa Arab tidak ada nilai balaghahnya. Pergerakan para ulama. Tapi kalau Nahdlatul Wathon artinya pergerakan tanah air. Dalam ilmu balaghah namanya min zikril mahal, yang disebut itu adalah tempatnya, wa iradatul hal, tapi yang dimaksudkan adalah siapapun yang berada di tanah air itu harus bergerak. Seharusnya. Bukan hanya ulamanya saja, bukan hanya umaroknya saja, semua yang berada di tanah air Indonesia ini harus bergerak. Itu makna daripada Nahdlatul Wathon, didirikan oleh Al-Alimul Allamah Al-Arifu Billah Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Masyhur. Gelarnya beliau adalah dari kewalian Qutbul Aqtab. Dan ditambah di akhirnya dengan Al-Akbar. Saya ulang, Qutbul Aqtab ada di akhirnya Al-Akbar. Qutbul Aqtab itu adalah raja wali seluruh dunia. Itu gelar Qutbul Aqtab itu adalah raja wali seluruh dunia. Kenapa ada Al-Akbarnya? Guru beliau, yakni Syekh Muhammad Hasan Al-Masyat, itu guru beliau, itu gelarnya juga Qutbul Aqtab, tapi tidak ada Al-Akbarnya. Dibahas oleh ulama. Kenapa kalau Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid ada lafaz Al-Akbarnya? Gurunya beliau tidak ada lafaz Al-Akbarnya. Karena gelar ini turun-temurun dari guru beliau Syekh Hasan Al-Masyat kepada murid beliau yaitu Syekh Zainuddin Abdul Majid Al-Fadani. Akhirnya dibahas oleh ulama, kenapa dianalisa kenapa ada Al-Akbar? Satu alasannya adalah Maulana Syekh itu berjuang beda dengan perjuangannya di Mekah di saat Syekh Hasan Al-Masyat. Di Lombok itu, Pak, mohon maaf, Lombok itu kan dekat dengan Bali. Pengaruh Bali itu sangat kuat itu awal-awalnya di Lombok. Sehingga kepercayaan Bali itu sangat kuat. Di sanalah Maulana Syekh itu berjuang. Sehingga Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid di saat berjuang cuma hanya satu yang belum ditemukan, mati. Coba bayangkan, sama seperti Rasulullah. Kalau dituduh begini-begini itu udah habis, itu sudah dialami oleh Maulana Syekh. Cuma satu yang belum dialami, alhamdulillah dipelihara oleh Allah SWT, yakni mati aja yang belum ditemukan karena musuhnya yang begitu banyak, Maulana Syekh. Kemudian yang kedua, Maulana Syekh itu selalu mendoakan umat Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga beliau mengatakan, Rasulullah SAW itu sangat senang sekali di saat ada umat Nahdlatul Wathon selalu membaca namanya doa atau selawat Islahul Ummah. Setiap orang pidato, dimanapun ada orang pidato, kalau awalnya salat isma, pasti itu adalah Nahdlatul Wathon. Pasti itu adalah orang NW. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wansyur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Wathon fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang berpidato seperti ini, sudah bisa dipastikan itu adalah orang Nahdlatul Wathon dimanapun dia berada. Makanya saya di Jakarta itu selalu mukadimah dengan itu. Yang kedua, tadi mohon maaf, gelar saya Kiai itu mohon ditampilkan itu. Kenapa? Doktor itu bagi saya itu adalah, doktor cuma 1 kali seminggu belajar. Untuk mendapatkan gelar Kiai itu 4 tahun belajar itu. Untuk mendapatkan gelar Kiai, dan semua itu adalah kitab-kitab yang berbahasa Arab. Makanya saya lebih bangga kalau Kiai itu muncul. Kenapa? Alhamdulillah Allah memberikan hafal Al-Quran. Kemudian alhamdulillah yang kita pelajari di sini adalah hadis. Makanya Kiai itu adalah Quran hadis. Pakai ki dan ha. Bukan ka, kurang hafal. Enggak, beda itu. Ada juga Kiai itu kurang hafal. Nah, ki itu artinya Quran. Haknya itu adalah hadis. Quran hadis. Sehingga ditanya, Tat, itu Kiai itu apa? Quran hadis. Satu-satunya gelar di dunia itu hanya ada di Lombok, di Ma'had Darul Quranul Hadis, namanya Kiha. Terakhir saya tutup dengan ungkapan As-Sayyid Ma'ruf Al-Qurhi namanya. Seorang ulama sufi yang terkenal namanya Sayyid Ma'ruf Al-Qurhi. Beliau mengatakan,
Mangkola, siapa saja yang membaca fi kulli yaumin, dalam setiap hari, asyra marrat, 10 kali. Apa yang dibaca? Itulah muqaddimah pidato daripada orang Nahdlatul Wathon. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ditambahlah oleh Maulana Syekh dengan wansyur, sebarkanlah, wahfaz, peliharalah, wa ayyid, dan kuatkanlah Nahdlatul Wathon fil alamin, di dunia, tarafnya internasional. Bahkan Nahdlatul Wathon itu, mohon maaf, mungkin dianggap apa ya, irasional. Nahdlatul Wathon itu bukan hanya di alam nyata, tapi justru Nahdlatul Wathon itu berkembang juga, itu adalah di alam gaib, yaitu di kalangan para jin. Itu berkat daripada doa wansyur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Wathon fil alamin bihaqqi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Al alamin adalah alamul jin, alamul malaika, alamul ins, alam manusia, alam jin, dan alam malaikat. Itu udah masuk dalam kategori alamin. Apa kata Syekh As-Sayyid Muhammad Al-Qurhi? Orang yang membaca istiqomah, sekali lagi istiqomah ya. Nah, ini yang susah istiqomah. Bukan istiqomah kepanjangan lah, istiqomah saraf. Kalau istiqomah kepanjangan, ya saya begitu. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Ah, itu biasa istiqomah. Ini rata-rata ini kayaknya itu wajah-wajah yang istiqomah semua nih. Takut istri kalau di rumah, nggak tahu kalau di luar. Artinya konsisten, tekun, tetap mengamalkan minimal 10 kali dalam sehari. Apa kata ulama? Kutiba minal abdal. Itu dicatat orang itu adalah pahalanya sama seperti wali abdal. Udah, waktu saya kayaknya habis. Terima kasih atas waktunya. Jadi takut mau sholat dia ini, ada yang mau wudhu macam dan sebagainya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ciri-ciri Nahdlatul Wathon ditutup dengan wallahul muwaffiq. Nah, ini bacaannya ya, wallahul muwaffiq, bukan muwafiq. Nah, ini jamaah-jamaah Nahdlatul Wathon harus pas bacaannya. Wallahul muwaffiq, bukan muwafiq. Kalau muwafiq panjang itu setuju artinya. Ini muwafiq yang memberikan kemampuan at-taqah ala ta'ah, kemampuan untuk melakukan ketaatan. Muwafiq wal hadi, dan memberikan tuntunan hidayah ila sabilir rasyad. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.